Bismillah, jumpa lagi bersama saya Dr. Triwidawati di kanal RHS Triwidawati, tempat berbagi informasi seputar obat dan kesehatan. Sahabat pemirsa, kali ini di segmen Dokter Spesialis Talk telah hadir bersama kita Dr. Dwi Rita Anggraini, spesialis patologi anatomi. Jadi sekedar informasi saja bahwa Dr. Dwi Rita Anggraini adalah sahabat saya dari sejak masa kuliah. Dan kita juga sama mengikuti kegiatan waktu itu namanya PTT, suatu program pemerintah yang mewajibkan kepada lulusan kedokteran setelah menjadi dokter untuk mengabdi di masyarakat. Dan saat ini Dr. Dwi juga baru menyelesaikan program pendidikan doktoralnya ya Dr. Dwi ya. Ya, alhamdulillah Dr. Tri. Baru diwisuda kemarin. Nah, jadi mari kita ucapkan selamat untuk Dr. Dwi. Barakallah Dr. Dwi. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Tri, pemirsa semuanya. Terima kasih ya Dr. Dwi sudah bersedia hadir di kanal YouTube ini untuk berbagi informasi kepada sahabat pemirsa semua di tengah-tengah kesibukannya yang saya yakin tentu sangat luar biasa ya Dr. Dwi ya. Jadi Dr. Dwi ini membidangi tadi spesialisnya adalah patologi anatomi ya sahabat pemirsa. Nah, jadi patologi anatomi itu adalah salah satu spesialis di bidang kedokteran yang tugasnya atau aktivitasnya sehari-hari berkutat dengan mikroskop untuk memastikan apakah sampel yang dikirim itu dalam bentuk jaringan, apakah normal atau tidak. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sehari-harinya itu membutuhkan peran dari dokter spesialis yang didalami oleh Dr. Dwi ini untuk memastikan selnya itu normal atau tidak, yaitu pap smear. Nah, langsung saja ya kita bincang-bincang kepada Dr. Dwi. Assalamualaikum Dr. Dwi. Waalaikumsalam Dr. Tri. Sehat Dr. Alhamdulillah. Dwi. Alhamdulillah, terima kasih ya sekali lagi sudah bersedia datang di kanal YouTube ini untuk berbagi informasi terkait dengan pap smear, topik kita kali ini. Jadi sebenarnya apa ya pap smear itu ya Dr. Dwi ya? Ya, baik Dr. Tri. Jadi kalau bicara pap smear ya, sebetulnya pap smear itu ada singkatannya yaitu Papa Nicolau smear. Ya, Papa Nicolau smear itu adalah Papa Nicolau teknik pewarnaan, ya, pewarnaan atau pengecatan dari bahan yang kita ambil dari serviks. Berarti diambil dari rahim. Iya, benar Dr. Tri. Artinya berarti pap smear ini hanya ditujukan untuk perempuan atau wanita saja ya, Dr. Dwi ya? Ya, benar sekali Dr. Tri. Karena yang punya serviks kan tentunya hanya wanita. Iya, benar. Nah, jadi kalau terkait dengan waktu pemeriksaannya, Dok, apakah semua wanita atau mungkin ada batasan usia terkait dengan mungkin perlakuan dari pap smear itu sendiri, Dok? Ya, baik. Ya, jadi pap smear ini Dr. Tri, dia sangat dianjurkan bagi wanita-wanita yang sudah memasuki usia reproduksi dan sudah pernah melakukan hubungan intim. Ya, jadi kata kuncinya adalah sudah pernah melakukan hubungan intim. Jadi kalau belum pernah atau masih perawan, tidak boleh kita lakukan pap smear, Dr. Tri. Nah, pap smear ini ada beberapa hal yang sangat dianjurkan untuk melakukan pap smear. Yaitu pada siapa saja, ya tentunya pada orang-orang yang beresiko tentunya ya Dr. Tri. Yang pertama mungkin pada seorang wanita yang mempunyai riwayat keluarga pernah menderita kanker serviks. Kemudian pada seorang wanita yang punya riwayat gonta-ganti pasangan Dr. Tri. Nah, ini sangat dianjurkan untuk melakukan pap smear. Kemudian pada keadaan di mana terjadi penurunan daya tahan tubuh Dr. Tri. Nah, misalnya seseorang yang mendapat kemoterapi ataupun memakai obat-obatan kortikosteroid atau obat-obatan hormonal tertentu. Nah, ini sangat dianjurkan Dr. Tri untuk dilakukan pap smear. Berarti ada memang faktor-faktor tertentu, faktor resiko yang artinya dengan faktor resiko yang dimilikinya ini dia harus melakukan pap smear. Benar. Kalau yang lain Dok, ada nggak misalnya mungkin masalah sering melahirkan itu berpengaruh nggak Dok? Ya benar Dok. Melahirkan lebih dari 5 kali juga beresiko ya untuk terjadinya kanker serviks ya. Jadi itu juga perlu kita waspadai dan sangat dianjurkan untuk melakukan pap smear. Kemudian apalagi
wanita yang terlampau cepat menikah, Dokter Tri. Jadi usia belasan tahun sudah menikah, ini juga sangat riskan atau sangat dianjurkan untuk melakukan pap smear. Kemudian apalagi Dokter Tri? Ternyata kebiasaan pola kebiasaan kita yang tidak baik, misalnya merokok, kemudian diet yang tidak sehat, ya, yang semuanya itu akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Nah, ini juga tentunya sangat dianjurkan Dokter Tri untuk melakukan pap smear. Ya, pada wanita-wanita yang terlampau dini melakukan hubungan seksual ya Dokter Tri, itu dikhawatirkan bahwasanya organ reproduksinya belum matang dan kemudian mereka sangat riskan atau sangat beresiko untuk terjadinya infeksi. Ditambah lagi dengan mungkin pengetahuan individu tentang kesehatan reproduksi yang juga belum matang, itu juga bisa menambah faktor terjadinya kanker serviks ini, Dokter Tri. Ya, artinya menjadi catatan bahwa hubungan seksual itu sebaiknya dilakukan ketika organ reproduksi baik pria dan wanitanya itu sudah sama-sama siap ya, Dokter Tri, ya, artinya benar. sudah matang. Dan ini tentunya terkait dengan usia ya, begitu ya. Usia dan pengetahuan. Ya. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor resiko yang menyebabkan perlunya dilakukan pap smear. Kemudian kalau yang tidak perlunya itu ada juga nggak, Dok? Artinya mungkin yang keadaan ini nggak masalah, nggak perlu diperiksa, begitu, ada nggak, Dok? Iya. Oh ya, baik Dokter Tri. Nah, pada kondisi apa saja yang tidak kita lakukan pap smear lagi tentunya yaitu pada seorang wanita yang sudah diangkat rahimnya. Nah, jadi sudah tidak ada lagi rahimnya, tentunya serviksnya juga tidak ada, maka tidak perlulah kita lakukan pap smear. Atau pada wanita usia menua, yaitu di atas 65 tahun, di mana kalau kita perhatikan riwayat pemeriksaan pap smear selama 10 tahun terakhir 3 kali berturut-turut dalam keadaan normal. Nah, pada kondisi tersebut kita tidak perlu lagi melakukan pap smear. Berarti ada kondisi-kondisi tertentu yang ternyata tidak perlu pap smear ya, sahabat pemirsa. Untuk pemeriksaannya sendiri gimana, Dok? Karena kan mungkin banyak juga ya orang yang berpikir serem gitu kan, takut karena namanya dia masuk ke daerah serviks berarti kan masuk ke dalam kan gitu, Dok. Ya, kira-kira gimana ya untuk prosedur pemeriksaannya, Dok? Ada nggak syarat-syaratnya juga gitu, persiapannya misalnya? Ya, baik Dokter Tri. Tentunya ada ya persiapan untuk dilakukan pap smear. Yang pertama, bahwasanya pasien tersebut harus puasa selama 3 hari, tidak boleh melakukan hubungan seksual. Ya. Puasanya adalah puasa tidak melakukan hubungan Benar, seksual, ya, bukan puasa makan dan minum ya. Benar Dokter Tri, itu maksud saya, puasa melakukan hubungan seksual. Ya, jadi tidak melakukan hubungan seksual selama 3 hari sebelumnya ya. Jadi itu untuk menghindari nanti hasil pap smear supaya tidak bias ya. Kemudian juga tidak boleh mencuci alat kelamin ataupun vagina dengan sabun-sabun pembersih ataupun memasukkan sesuatu ya, obat-obatan ke dalam vagina selama 3 hari berturut-turut sebelum dilakukan pap smear. Nah, ini juga sama tujuannya Dokter Tri, supaya nanti hasilnya juga tidak bias ya ketika kita melakukan pemeriksaan. Nah, untuk prosedurnya sendiri, jadi pap smear ini adalah pemeriksaan yang simple sebenarnya ya. Jadi waktunya juga sangat singkat, sekitar 10-15 menit sudah bisa kita lakukan. Jadi nggak perlu dikhawatirkan ya. Iya benar Dokter Tri. 15 menit sudah selesai all in. Apa aja kejadian di 15 menit itu, Dok? Iya. Prosedur untuk melakukan pap smear ini Dokter Tri sebetulnya simple saja. Jadi pasien datang, kemudian dilakukan pemeriksaan sebelumnya. Pasien dalam posisi tidur terlentang ya Dokter Tri, namanya posisi litotomi ya. Dan mungkin posisi ini mungkin sudah familiar bagi ibu-ibu yang pernah melahirkan. Jadi seperti posisi mau melahirkan sebetulnya. Melahirkan normal. Melahirkan ya? normal per vaginam ya Dokter Tri. Nah, di mana kakinya nanti diangkat, pahanya diangkat, kemudian dibukakan, kemudian dokter atau didampingi tenaga medis nanti akan ya membersihkan alat kemaluannya dulu ya Dokter Tri. Nah, kemudian akan memasukkan alat ya, alat itu namanya
cocor bebek ya atau spekulum. Nah, itu fungsinya adalah untuk membuka daerah serviks. Nah, ini contohnya ya, Dok ya. Iya. Nah, ini coba saya lihat ya. Ilustrasikan ya, Dokter Tri. Jadi kalau bagian-bagiannya ya. Nah, seorang wanita organ genitalianya yaitu inilah yang dikatakan uterus itu ya, Dokter Tri, atau rahim. Ya, ini posisi rahim. Jadi ini daerah fundusnya, ini korpusnya, ini ada rongganya, saluran rahim, dan bagian bawah ini, Dokter Tri, inilah yang disebut dengan serviks. Nah, inilah serviks. Nah, serviks ini nanti kemudian dia berlanjut ke saluran yang namanya vagina. Nah, inilah dia vagina. Kemudian bagian bawah vagina ini ada yang kita sebut himen atau selaput keperawanan ya bagi seorang wanita. Nah, nanti alat kita tadi, spekulum atau cocor bebek, akan dimasukkan ke lubang vagina, kemudian akan diletakkan di depan mulut rahim atau di depan serviks. Nah, ketika serviks sudah kelihatan, maka akan diambil spatula atau brush yang akan menghapus ya daerah serviks ini. Jadi searah nanti dengan lingkaran jarum jam. Kemudian sampel yang diambil nanti kita letakkan, Dokter Tri, di atas slide atau objek glass, dihapuskan, baru kemudian kita fiksasi, setelah itu kita warnai. Nah, sudah selesai, tinggal menunggu hasilnya di bawah mikroskop. Itulah gitu, yang 15 menit tadi ya. Iya, benar. Ya. Jadi simple sekali sebetulnya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya, sahabat pemirsa. Nah, untuk hasil bacaannya berapa lama ya, Dok? Rata-rata normalnya, apakah bisa langsung dibaca atau memang butuh waktu gitu? Iya. Jadi sebetulnya kita membacanya setelah sampel tadi difiksasi ya, cukup fiksasinya. Nah, biasanya ini tidak begitu lama, Dokter Tri, 1-2 hari sudah bisa keluar hasilnya gitu. Untuk hasilnya sendiri, bacaannya, interpretasinya gimana, Dok? Iya, baik. Nah, hasilnya ini tentunya adalah kita jumpai sel-sel yang normal atau tidak ada kelainan ya, kita sebutnya, Dokter Tri, maupun adanya kelainan atau abnormal. Berarti hasilnya bisa normal atau abnormal. Iya. Bedanya apa nih, Dok, yang abnormal ini? Nah, jadi untuk interpretasi hasilnya biasanya kita berdasarkan kriteria Bethesda. Ya, Dokter Tri, kita menganut Bethesda. Jadi hasilnya nanti ada NILM, kemudian ada LSIL, hasil, dan karsinoma. Nah, untuk kasus-kasus yang normal itu kita golongkan kepada NILM. NILM ini dalam keadaan normal ini bisa disertai, Dokter Tri, nanti dengan kejadian infeksi. Nah, jadi bisa NILM dengan infeksi. Nah, pada pasien-pasien yang normal tapi ada kelainan infeksi, ini yang harus kita waspadai, Dokter Tri. Nah, hasilnya itu harus kita follow. Jadi pasien tidak boleh dibiarkan, harus di follow, diobati, kemudian 6 bulan kemudian dia akan dilakukan pap smear ulang untuk melihat apakah perkembangan penyakitnya, apakah sudah ada perbaikan atau tidak. Yang untuk abnormalnya itu sendiri, Dok? Ya, yang abnormal itu apabila kita sudah jumpai sel-selnya sudah mengalami kelainan ya, Dokter Tri. Jadi sel-selnya sudah mengalami mutasi ya, yang sudah tidak normal lagi, dan kita curiga apakah dia mengarah ke keganasan atau bagaimana. Jadi biasanya sel-selnya itu lebih besar dibandingkan yang normal bentuk selnya, dan juga mungkin membran selnya juga tidak teratur. Nah, ini juga harus kita waspadai, Dokter Tri, pada kondisi-kondisi stadium LSIL atau hasil ini memang salah satu penyetus utamanya adalah virus biasanya, Dokter Tri, yaitu virus HPV atau Human Papilloma Virus. Nah, Human Papilloma Virus ini banyak tipe-tipenya ya, banyak subtipenya, ada yang jinak maupun yang ganas. Nah, inilah yang harus kita waspadai terus menerus, jangan sampai nanti dia berlanjut menjadi keganasan atau karsinoma. Seperti itu, Dokter Tri. Pap smear ini memang tujuannya untuk mendeteksi keganasan sebenarnya, Dokter Dwi ya? Iya. Jadi tujuan pap smear sebenarnya adalah, Dokter Tri, screening ya, screening secara dini apakah sudah terjadi
kelainan ya pada sel-sel di mulut rahim. Jadi dengan adanya screening ini kita bisa mendapatkan jikalau terjadi kelainan bisa kita deteksi secara dini ya. Jadi kita cegah atau kita perlambat supaya dia tidak menuju ke arah keganasan. Nah, kalau misalnya hasilnya yang abnormal tadi, Dokter Dwi, apakah memang langsung diintervensi atau mungkin perlu dikonfirmasi lagi dengan pemeriksaan yang lain? Ada nggak, Dokter Dwi? Ya benar. Jadi misalnya sudah kita jumpai tadi sel-sel yang abnormal ya Dokter Tri ya, yang kita curiga nih kok terjadi kelainan, maka tindakan berikutnya adalah kita melakukan kolposkopi. Ya, apa itu kolposkopi? Yaitu kita mengambil bahan dari mulut rahim ini dengan cara kita ambil sedikit jaringannya, kemudian kita periksakan lebih lanjut apakah benar memang sel-selnya sudah mengalami kelainan. Jadi kolposkopi ini lebih dalam ya, ambilan sampelnya ya Dokter Dwi. Untuk memastikan suatu keganasan ini apakah memang hanya pap smear saja Dokter Dwi atau mungkin ada pemeriksaan yang lain? Satu-satunya pap smear? Ya. Jadi untuk deteksi mulut rahim ini bisa dengan pemeriksaan IVA ya, yaitu kita melihat kelainan di dinding vagina ya dengan melarutkan larutan asam ya di dinding vagina, kemudian dengan melakukan pap smear yang kita sudah katakan tadi, dan lebih lanjut kalau sudah ada kelainan atau sel-sel yang abnormal kita lanjut ke kolposkopi. Gitu. Terkait dengan keganasan tadi dokter bilang kan yang paling sering dijumpai itu virus ya. Nah virus ini kan mempengaruhi daya tahan tubuh. Nah kita ketahui bahwa ada upaya-upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, misalnya mungkin dengan vaksin ya. Apakah ada vaksin yang bisa digunakan untuk mencegah keadaan ini dok? Ya baik Dokter Tri. Karena tadi penyebabnya adalah HPV ya, itu termasuk human papilloma virus. Nah ya. Jadi virus ini ya identik lah dengan virus sekarang ini yang virus COVID ini ya Dokter Tri ya, yang tentunya kan banyak vaksinnya ya. Begitu juga dengan virus HPV ini tentunya juga ada vaksinnya yang dianjurkan ya Dokter Tri. Vaksin bivalen untuk HPV tipe 16 dan 18 dan ini mengarah ke arah keganasan. Sementara vaksin tetravalen untuk HPV tipe 6, 11, 16 dan 18 di mana tipe 6 dan 11 ini adalah HPV yang untuk tumor jinak, jadi tidak mengarah ke ganasan. Contoh tumor jinak apa? Misalnya kutil atau kondiloma. Nah, itu dia. Seperti itu Dokter Tri. Baik Dokter Dwi, terima kasih sekali. Kita sudah banyak sekali hari ini mendapatkan ilmu dari Dokter Dwi ya, sahabat pemirsa, terkait dengan pap smear. Dan sahabat pemirsa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait dengan pemeriksaan pap smear, karena juga kita bisa mendapatkan hasil yang cepat juga sehingga kita bisa mengetahui kondisi leher rahim kita dalam keadaan normal atau tidak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Tri.